Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang intervensi psikologi Islam. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lena Octavia dengan NPM 21310600196. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian intervensi psikologi Islam. Intervensi psikologi sendiri diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang psikoterapis untuk mengatasi masalah dan kesulitan klien. Sedangkan intervensi psikologi Islam sendiri diartikan sebagai cara khusus dan menyeluruh untuk membantu seseorang mengatasi masalah mental, emosional, dan perilaku. Pendekatan ini menghubungkan nilai-nilai Islam dengan ilmu psikologi modern, sehingga solusinya tidak hanya menyentuh pikiran, akan tetapi juga menyentuh hati dan spiritual seseorang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faiz Alamsyah dengan NPM 21310600050. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek utama dalam intervensi psikologi Islam. Nah, di mana aspek utamanya ini sangat banyak gitu. Ada tawakal, ada sholat dan berdoa, kemudian juga ada sabar dan bersyukur, dan juga masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa saja dari aspek-aspek utama dari psikologi intervensi psikologi Islam. Nah, yang pertama itu ada tawakal. Nah, tawakal ini apa? Tawakal ini adalah sikap untuk menyerahkan segala hasil kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha yang maksimal. Nah, dalam psikologi Islam, tawakal ini memberikan ketenangan hati dan juga keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengatur yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua adalah sholat dan juga berdoa. Sholat merupakan ibadah wajib yang melibatkan kedekatan kita kepada Allah, sedangkan doa merupakan cara kita untuk memohon pertolongan dan juga petunjuk. Nah, keduanya ini tuh kita dapat membantu individu mengatasi stres, memperkuat iman, dan juga mendapatkan ketenangan batin. Lalu yang ketiga ada sabar dan juga bersyukur. Nah, sabar membantu individu itu menerima ujian hidup dengan tenang. Sementara syukur meningkatkan kesadaran akan nikmat dari Allah. Nah, mengurangi kecenderungan negatif dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Nah, lalu yang keempat ada zikir. Nah, zikir ini merupakan pengingat terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lafaz tertentu, seperti mengucapkan kalimat thayyibah, takbir, tahmid, dan tahlil gitu. Nah, di mana hal ini tuh dapat menenangkan jiwa, memperbaiki fokus, dan juga membantu mengatasi gangguan psikologis seperti kecemasan dan juga depresi. Nah, lalu yang kelima ada istighfar. Nah, di mana istighfar ini memohon ampunan melalui istighfar itu membantu individu merasa ringan dari beban dosa, menumbuhkan harapan, dan juga dapat memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada Al-Qur'an dan hadis. Nah, sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran dan hadis ini memberikan solusi atas berbagai masalah manusia, baik melalui nilai-nilai moral maupun juga petunjuk praktis, sehingga menjadi sumber utama penyembuhan dalam psikologi Islam. Kemudian yang terakhir ada konseling yang berbasis Islam. Nah, konseling berbasis Islam menggunakan prinsip-prinsip ajaran Islam untuk membantu individu menyelesaikan masalah mereka dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai keimanan, seperti pendekatan spiritual, penanaman akhlak, dan juga pembinaan iman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu tadi dari penjelasan dari saya tentang aspek utama dalam intervensi psikologi Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Saputri dengan NPM 21310600058. Di sini saya akan membawakan mengenai current issue dengan judul artikel lansia mudah tersinggung bisa jadi tanda kesepian. Hati-hati bisa berujung depresi, yang dilansir dari tribunnews.com.
Jadi dalam artikel tersebut membahas pandangan dari dokter spesialis kesehatan jiwa, yaitu Dr. Arundhati Nugrahaning. Beliau membahas mengenai gejala kesepian pada lansia. Jadi menurutnya salah satu tanda utama kesepian pada lansia itu seperti mudah tersinggung atau sensitif. Jadi jika kondisi ini itu dibiarkan bisa menyebabkan gangguan mental yang lebih serius seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, bahkan gangguan kognitif seperti demensia. Lalu beliau juga menegaskan mengenai tanda-tanda spesifik kesepian pada lansia seperti perubahan suasana hati, gangguan tidur, melamun, diam, lalu kecemasan dan menarik diri dari lingkungan. Jadi jika tanda-tanda ini muncul, lebih baik konsultasikan dengan psikolog atau psikiater yang disarankan untuk mencegah masalah lebih lanjut. Jadi kesepian pada lansia ini perlu diperhatikan karena bisa menjadi faktor resiko yang memicu gangguan mental serius dan gangguan kognitif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ristialanfi dengan NPM 2131060165. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang hasil penelitian dan temuan dalam penelitian. Jadi hasil penelitian itu terdapat penurunan yang signifikan pada tingkat kecemasan lansia setelah mengikuti terapi zikir. Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok yang menerima terapi. Hal ini menegaskan bahwa zikir sebagai intervensi spiritual memiliki dampak positif dalam menurunkan kecemasan pada lansia. Nah, kemudian itu ada temuan dalam penelitian. Temuan utama yang menunjukkan bahwa terapi zikir memberikan efek positif dalam mengurangi kecemasan dalam lansia. Sekian dari saya, terima kasih. Prosedur dan rangkaian pelaksanaan terapi zikir. Dalam penelitian ini diawali dengan screening pada 85 lansia berdasarkan kriteria usia, agama, dan kesehatan fisik. Setelah itu didapat 37 lansia dan dilakukan pretest dengan Mini-Mental State Examination untuk mengukur fungsi kognitif dan Genetic Anxiety Inventory untuk kecemasan. Berdasarkan pretest didapat 10 subjek yang kemudian dikelompokkan secara acak dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, subjek yang mengikuti penelitian sampai akhir yaitu 9 lansia, yaitu kelompok eksperimen 5 orang dan kelompok kontrolnya 4 orang. Nah, tahap selanjutnya yaitu peneliti melakukan terapi zikir sebanyak 4 pertemuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberi terapi setelah penelitian berakhir. Di luar pertemuan, kelompok eksperimen diberikan tugas untuk melakukan zikir setiap selesai sholat dan saat sebelum tidur. Selanjutnya yaitu adalah rangkaian pelaksanaan terapi zikir. Nah, yang pertama itu ada 4 sesi. Yang sesi pertama itu ada 5. Yang pertama itu ada perkenalan dan pembangunan raport. Lalu yang kedua itu pemberian materi makna zikir, bacaan zikir, pelaksanaan zikir, dan manfaat zikir. Lalu yang ketiga itu adalah tanya jawab. Yang keempat itu adalah evaluasi pemahaman materi, dan yang terakhir adalah pemberian tugas zikir harian. Lalu ada sesi kedua. Sesi kedua itu sama, ada 5 tahap. Yang pertama itu adalah review materi dari pertemuan materi pertama, yang mana mereview pengertian dari bacaan zikir, terus lalu bacaan zikirnya, dan yang kedua yaitu adalah review tugas zikir harian. Lalu yang ketiga ada praktik zikir bersama. Yang keempat adalah berbagi pengalaman setelah zikir dan pemberian tugas zikir harian. Dan ada sesi ketiga yaitu ada 4 tahap. Yang pertama review tugas zikir harian, sama halnya sama pertemuan kedua, lalu praktik zikir bersama, berbagi pengalaman pasca zikir, dan pemberian tugas zikir harian. Dan yang terakhir yaitu sesi keempat, ada 4 juga.
Sama halnya yang pertama yaitu review tugas zikir harian, lalu ada praktik zikir bersama, lalu ada kristalisasi program dan evaluasi program. Sekian, terima kasih. Baik, saya Aditiara, NPM 2131060094, ingin menjelaskan tentang intervensi psikologi Islam dari yang saya temukan dari kanal YouTube. Nah, saya itu menemukan video intervensi psikologi Islam itu yang berjudul Menavigasi Kecemasan, harapan dari sunnah kita untuk para muslim yang pikirannya cemas. Nah, video ini dibuat oleh Ustazah Dr. Rania Awad. Nah, profil dari Ustazah Rania ini, Ustazah Rania ini merupakan seorang dokter medis dengan spesialisasi psikiatri. Selain itu, Ustazah Rania juga adalah dosen psikologi Islam di Cambridge. Nah, lalu teknik yang diberikan Ustazah Rania untuk mengurangi kecemasan adalah dengan meditasi atau relaksasi menggunakan ayat Al-Quran kepada klien yang memiliki kecemasan berbicara. Nah, langkah-langkah terapi yang Ustazah Rania berikan ini, yang pertama itu tuh psikolog menginstruksikan klien untuk menutup matanya dan berkata, "Mari lakukan ini bersama-sama." Nah, lalu yang kedua, psikolog itu berkata, ada ayat Al-Quran di sini, tapi mari kita uraikan sedikit demi sedikit. Nah, lalu psikolog tersebut membacakan ayat tentang kebebasan dari kekangan dan perasaan menyempit. Nah, ayat yang menjelaskan tentang kekangan dan perasaan menyempit itu ada di surat Al-Insyirah. Jadi tuh surat Al-Insyirah ini dibacakan per ayat dan diartikan langsung sama terapisnya. Jadi gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Allazi anqada zuhrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Faiza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Fa inna rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, lalu dokterannya ini menjelaskan kalau kekangan dan perasaan menyempit adalah salah satu inti dari kecemasan. Nah, lalu klien ini bertanya, bagaimana caranya untuk bisa memudahkan dirinya berbicara. Terus psikolog ini berkata, hilangkanlah simpul di lidahmu, maka mereka dapat memahami ucapanmu. Nah, ayat Al-Quran yang termuat tentang menghilangkan simpul di lidah itu tuh ada di Quran surat Toha, dan dibacakan juga oleh terapisnya itu tuh per ayat dan diberikan artinya langsung. Jadi qala rabbi shrahli sadri, dia berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, tujuan dibacakan ayat Al-Insyirah itu
ayat ini nih dapat memberikan ketenangan dengan mengingatkan bahwa Allah akan melapangkan hati dan bahwa setiap kesulitan termasuk kecemasan dalam berbicara pasti akan ada kemudahan. Nah, lalu dibacakannya Quran surat Al-Toha itu jadi setelah memberikan terapi untuk menjelaskan bahwa kecemasan itu diberikan kemudahan, jadi terapi ini selanjutnya menyuruh kita untuk melemaskan kekakuan di lidah kita. Nah, itu kan ada di surat Toha. Tujuannya itu doa ini bisa dibaca ketika merasa cemas untuk berbicara dengan harapan agar Allah melapangkan dada, memudahkan urusan dan melancarkan lidah sehingga kata-kata tersampaikan dengan baik dan dimengerti oleh orang lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.